cinta ditembusi tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Ada cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, selamat malam semuanya. Selamat bertemu kembali dalam novena yang ke-9 atau yang terakhir ini. Kita berbahagia akhirnya kita sampai pada novena yang ke-9 ini. Semoga Bapak Ibu tetap sehat dan tetap semangat semuanya. Pada novena yang terakhir yang ke-9 ini, kita semua diajak untuk merenungkan bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang beriman, diutus oleh Tuhan mewartakan keselamatan, shalom, cinta kepada semua orang. Rahmat kurnia yang telah kita terima tidak untuk diri kita sendiri, tapi mesti kita bagikan untuk semua orang. Entah itu sukacita, entah itu harta, tenaga, apapun yang telah kita terima, moga-moga bisa kita bagikan bagi semua orang sehingga menjadi warta gembira bagi setiap orang. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita layak untuk novena yang ke-9 ini, layak menerima cinta kasih Tuhan sendiri. Kita hening sejenak dengan mengakui segala dosa dan kekurangan kita. Marilah kita bersama-sama mohon belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Mulia, Engkau mengutus kami murid-murid-Mu untuk mewartakan damai sejahtera, keselamatan, cinta kasih kepada seluruh dunia. Semoga kami sebagai murid-murid-Mu mampu membawa keselamatan, membawa berkat dimanapun kami berada, agar dengan demikian semakin banyak orang percaya akan kasih dan kuasa-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kini kita dengarkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Yohanes bab 20. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi
kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, kita sudah sampai pada akhir novena. Maka kita semua mesti siap untuk menjadi berkat, siap untuk diutus oleh Tuhan. Saya yakin banyak kurnia yang kita terima dari Tuhan. Maka moga-moga kurnia itu bisa kita bagikan untuk semua orang. Kita ini seperti terang yang mesti bersinar. Seperti garam yang asin yang mampu mengasinkan sekitar kita. Kita adalah garam dan terang dunia yang mesti menerangi, yang mesti menggarami. Kita mohon semoga dalam novena ini kita sungguh-sungguh mampu menjadi terang itu, menjadi garam di tengah-tengah dunia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, mungkin Bapak Ibu pernah melihat film judulnya Hacksaw Ridge. Film ini bagus Bapak Ibu. Film ini diputar tahun 2016. Dengan tokoh utamanya namanya Desmond. Ceritanya itu dengan latar belakang Perang Dunia Kedua antara Amerika dengan Jepang. Kejadiannya di Okinawa, di Jepang, di sebuah tebing tinggi. Lalu namanya Hacksaw Ridge itu. Tebing seperti digergaji itu. Tebing yang curam tinggi. Dalam film itu yang sangat menarik Bapak Ibu. Desmond, tokoh utamanya itu tidak mau mengangkat senjata. Tidak mau membawa senjata. Loh. Coba dipikir, mau perang tetapi tidak mau membawa senjata. Itu ketika saya melihat film itu saya sungguh tertegun, terkagum-kagum. Ini filmnya luar biasa, bagus. Kalau sebagai tontonan mungkin ya biasa, tetapi message pesan yang mau disampaikan sungguh-sungguh bagus. Jadi mau disampaikan, di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah pembunuhan satu sama lain, ada orang yang namanya Desmond pelaku itu. Dia seorang Kristiani. Di mana-mana dia tidak membawa senjata di tengah peperangan itu, tapi malah membawa kitab suci. Oh, ini luar biasa. Ketika semua orang berperang, Desmond ini tidak ikut tembak-menembak, tetapi dia berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya yang terluka, yang tertembak. Dia memang kemudian ikut di bagian medis. Dan di sanalah kemudian teman-temannya yang dulu ngece, menghina, merendahkan dia. Kamu perang kok nggak bawa senjata. Dilecehkan dia. Tetapi ketika perang itu sungguh terjadi, teman-temannya mulai ngerti betapa hebatnya si Desmond itu. Meskipun tidak membawa senjata, dia berani ke sana kemari menolong teman-temannya yang sakit, yang luka tertembak. Dan sungguh pada akhir cerita itu Desmond menyelamatkan sampai puluhan orang. Sampai 75-an. Dan karena keberaniannya menyelamatkan teman-temannya itu,
dia mendapatkan medali kehormatan. Baik Bapak Ibu, itu sebuah film yang bagi saya sangat berkesan tahun 2016. Tapi sampai sekarang saya masih terngiang-ngiang film itu karena pesannya yang luar biasa. Bahwa di tengah-tengah situasi peperangan ada orang yang tidak membawa senjata tetapi berusaha untuk menyelamatkan semua yang terluka. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, itu hanya sebuah film. Tapi film itu pesannya tidak ngawur pasti. Kalau itu ngawur tidak akan laku. Karena film itu termasuk film yang laku pada waktu itu. Itu memang sebuah film tetapi pesannya sangat bagus bagi kita. Kita ini ibaratnya dalam tanda petik juga dalam situasi peperangan. Dalam situasi yang panas, situasi yang tidak mengenakkan. Maka di tempat lain kita mendengar sabda Tuhan, kita ini seperti domba-domba yang akan diutus Tuhan di tengah-tengah serigala. Coba, persis seperti Desmond tadi. Dia diutus tanpa senjata, memang tidak mau pakai senjata di tengah-tengah peperangan. Kita ini seperti domba-domba yang diutus Tuhan di tengah-tengah serigala yang buas, kejam, dan jahat. Beranikah kita menjadi domba yang senantiasa membawa cinta, belas kasih, dan kebenaran itu? Inilah tugas perutusan kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, dunia kita ini semakin maju, semakin mekanis, semakin otomatis, semakin robotik, semua pakai robot, mesin seperti itu. Dan kita tahu dalam dunia semacam itu, dunianya itu kering, dingin. Rasa satu sama lain, kepedulian satu sama lain itu jauh berkurang. Karena semua serba otomatis. Oleh sebab itulah dalam dunia yang semacam ini, sibuk dan dalam arti tertentu juga dingin, tidak peduli satu sama lain, kita diutus membawa cinta Tuhan itu. Bagaimana persisnya kita akan membawa kasih Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini? Ada banyak yang bisa kita buat sebagai orang-orang yang mempunyai cinta, sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Beberapa akan saya berikan contoh. Misalnya, dunia sekarang ini di mana banyak orang berlomba-lomba, bangga, mempunyai kekayaan, mempunyai prestasi, menjadi orang hebat dan macam-macam. Itulah kebanggaan orang dunia. Moga-moga di tengah dunia semacam ini, kita semua menjadi orang yang bangga, bukan karena kaya, bukan karena hebat, tetapi bangga karena kita mempunyai cinta. Karena kita mempunyai banyak saudara. Itu salah satu contoh. Yang kedua, di zaman sekarang ini banyak orang merasa sudah cukup dengan adil. Dengan melaksanakan tugas dan kewajibannya merasa beres. Cukuplah adil. Di tengah dunia semacam itu, kita diutus menjadi orang yang murah hati. Lebih daripada sekedar adil, sekedar menjalankan kewajiban dan tugas kita, tetapi mau bermurah hati. Kemudian yang berikutnya, kita juga mengerti dunia sekarang ini tetap masih ada banyak kekerasan, banyak perang, banyak teroris. Di tengah dunia masyarakat yang dalam arti tertentu mengancam kehidupan, maka kita diajak untuk tampil menjadi orang yang membawa kehidupan, membawa perlindungan bagi sesama kita. Kemudian kita juga mengerti bahwa
di masyarakat kita atau di komunitas kita, di mana-mana, kalau ada masalah, ada persoalan tertentu apapun itu, entah besar entah kecil, yang terjadi adalah saling menyalahkan, saling menuduh satu sama lain. Baiklah, kini kita berani tampil menjadi orang yang senantiasa mau membantu dan menjadi solusi dalam setiap perkara, setiap permasalahan. Tidak malah menyalahkan satu sama lain. Kemudian juga dunia kita ini tetap masih diwarnai dengan dunia yang sering terjadi balas dendam dan kebencian. Di mana-mana itu ada. Maka baiklah kita tampil menjadi orang yang mau memaafkan, mengampuni bila ada yang bersalah kepada kita. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berjuang untuk memberikan kebaikan terang kepada siapapun. Baik orang baik, baik orang-orang yang benar, yang baik maupun orang-orang yang berdosa. Kita senantiasa bersinar, membawa kebaikan berkat bagi semua orang. Dan kita juga tahu dunia kita, masyarakat kita, orang-orang itu kalau disuruh berkorban itu sulit. Untuk adil aja sudah sulit, apalagi mau berkorban. Bahkan yang terjadi tidak hanya sulit berkorban, seringkali kita orang-orang itu mengorbankan sesamanya. Maka baiklah kita sebagai orang-orang yang hidup atas dasar cinta, berjuang tampil sebagai orang yang berani berkorban, tidak mengorbankan yang lain. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, itulah beberapa contoh dari renungan novena kita yang sudah kita jalani. Moga-moga kita siap untuk diutus di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah kegelapan dunia ini, menjadi orang yang penuh cinta, membawa kebaikan, membawa cinta Tuhan. Agar dengan demikian dunia menjadi bersinar kembali, dunia menjadi damai kembali, dan dunia menjadi sejahtera bagi semua orang. Semoga Tuhan menguatkan kita semua untuk berjuang dalam hidup ini, membawa sukacita, cinta kasih dari Tuhan sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, marilah kini kita lanjutkan dengan doa novena dan doa-doa permohonan kita. Oh, hati Yesus yang Maha Kudus, hati yang penuh cinta, yang bersinar tiada henti bagi semua makhluk, memberi damai dan kasih ilahi. Kami bersujud di depan-Mu, memohon belas kasih dan pertolongan-Mu. Kami tidak akan mampu lepas dari kesusahan dan derita ini tanpa bantuan rahmat belas kasih-Mu. Hanya kepada-Mu kami berharap dan berlindung, karena kami percaya hati-Mu seluas samudera raya, dan tak pernah menolak siapapun yang datang kepada-Mu dan pergi dengan tangan hampa. Oh, hati Yesus yang Maha Kudus, pandanglah dan curahkan rahmat-Mu kepada kami. Kami ini orang yang sungguh berdosa. Mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang lemah, namun penuh kesombongan. Mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang kurang peduli sesama, jauh dari kasih yang tulus.
mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang sulit berbagi, berkorban bagi mereka yang membutuhkan. Mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang keras hati, sulit mengampuni sesama. Mohon belas kasih-Mu. Kami ini orang yang selalu khawatir dan takut karena kurang percaya akan kuasa dan kasih-Mu. Mohon belas kasih-Mu. Kami sering hanya mengejar nafsu dan kepentingan diri sendiri. Mohon belas kasih-Mu. Semoga hati kami Kau ubah menjadi seperti hati-Mu dalam menjalani hidup ini. Oh, hati Yesus yang Maha Kudus, bebaskanlah kami dari godaan setan yang selalu mengancam hidup kami. Bebaskanlah kami dari derita dan kesusahan kami ini. Bebaskanlah kami dari segala penyakit ini. Bebaskanlah kami dari segala kelemahan dan kerapuhan kami ini. Bila nanti tiba saatnya kami menghadap hadirat Sang Pencipta, semoga karena belas kasih-Mu yang tiada batas, sudilah membuka gerbang sorga bagi kami anak-Mu ini. Syukur kepadamu atas hati-Mu yang selalu terbuka siap menerima kami. Syukur kami mendapatkan tempat yang damai dan teduh untuk bersimpuh menyembah Sang Maha Kasih. Kami percaya kasih cinta-Mu mampu mengubah segalanya dan terlebih menyelamatkan kami. Semua doa ini kami lambungkan ke hadirat-Mu karena Engkaulah Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Ya Tuhan Yesus, yang tak pernah henti mengasihi semua orang, kami mohon padamu agar Engkau berkenan menuntun dan mengubah masyarakat kami menjadi makin sesuai dengan ajaran kasih-Mu sendiri. Moga masyarakat kami Kau jauhkan dari budaya kematian, budaya materialistis dan egoistis yang tidak peduli sesama dan hanya mencari menangnya sendiri. Moga masyarakat kami yang sedang menghadapi wabah virus corona ini makin sadar bahwa kami mesti saling membantu dan menjaga satu sama lain dalam segala hal, bukan malah saling menjatuhkan dan menyalahkan. Semoga kasih ilahi-Mu semakin terpancar terang di seluruh bumi. Kami mohon, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Hati kudus Yesus, Engkaulah sumber kasih ilahi yang menerangi kegelapan dunia. Kami ini umat-Mu sering masih belum mampu untuk menjalankan tugas perutusan menjadi terang dan garam dunia. Kami masih takut untuk rugi dan berkorban. Kami masih takut untuk menanggung risiko dan tantangan. Kami masih takut meninggalkan kenyamanan pribadi. Kami masih kurang mencintai Engkau dan sesama, sehingga kami lebih dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan diri sendiri. Tolonglah kami semua agar mampu menjadi duta kasih dan terang ilahi-Mu di tengah-tengah masyarakat kami. Kami memohon, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Kini marilah kita hening sejenak, kita hunjukkan, kita haturkan doa-doa, intensi dan permohonan kita masing-masing.
Demikianlah ya Yesus yang penuh belas kasih. Doa-doa ini kami hunjukkan dalam nama-Mu kepada Bapa di sorga, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Hati Yesus yang Maha Kudus, syukur terima kasih Engkau sudah berkenan mendengarkan segala permohonan doa-doa kami sepanjang novena ini. Kami percaya Engkau pasti mendengarkan segala keluh kesah, penderitaan, dan permohonan kami. Dan Engkau pasti memberikan rahmat-Mu, rahmat cinta kasih, rahmat kesabaran, kesucian, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu sendiri. Kami mohon semoga kami siap untuk diutus ke tengah-tengah dunia ini. Di dalam dunia yang diwarnai kegelapan, kekerasan, kekejaman, diwarnai dengan peperangan satu sama lain, persaingan yang begitu keras. Moga-moga di tengah-tengah dunia ini kami mampu membawa cinta kasih-Mu, membawa perdamaian, membawa pengampunan, membawa kasih kepada setiap orang. Sehingga dengan demikian sungguh terciptalah masyarakat dunia yang rukun, damai, bersatu sampai selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bapak Ibu, sebelum berkat penutup, besok kita akan menutup seluruh novena ini dengan perayaan Ekaristi streaming online yang akan dipimpin oleh Bapak Uskup sendiri, Monsinyur Petrus Boteng Timang, Bapak Uskup Keuskupan Banjarmasin, akan siaran langsung dari katedral besok pukul 6:30 WITA atau 6:30 WIB, seperti jam novena ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya atas peran serta Bapak Ibu dalam novena sampai 9 kali ini, dan besok kita berjumpa lagi dalam puncak novena dengan perayaan Ekaristi, perayaan hati Yesus yang Maha Kudus, besok pukul 7:30. Marilah kita akhiri dengan berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi dan diberkati oleh kuasa dan kasih Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian doa novena kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita hidup dalam cinta kasih Tuhan. Dan kini kita nyanyikan lagu penutup.